Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Jadi hari ini kami bakal ngobrolin banyak hal dan aku nggak sendirian, aku bersama. Halo, namaku Salma. Aku dari Fakultas FAI angkatan 2020. Sekarang aku tinggal di Solo dan satu kos sama Alia. Oke, karena kita satu kos nih dan kita sama-sama anak rantau. Iya. Jadi pasti Salma juga merasakan dong saling tolong menolong nih di kosan. Nah, kalau menurut Kak Salma, kebaikan terutama yang udah Kak Salma rasakan ya selama ini itu apa aja sih? Apa ya? Kalau kebaikan mungkin di sini tuh banyak banget ya. Bisa kita dapetin juga bukan dari cuma teman, tapi juga orang-orang sekitar. Misalnya seperti dosen nih. Kemudian mungkin kakak tingkat kita juga kan ada yang satu kos di sini. Jadi kebaikannya tuh macam-macam ya. Ada yang mungkin mulai dari kegiatan sehari-hari atau mungkin berkaitan juga sama di kuliah. Nih, kalau kebaikan definisi Kak Salma seperti itu nih. Nah, kalau Kak Salma sendiri pernah merasakan kebaikan apa yang dalam lingkup kecil dulu ya, kebaikan yang Kak Salma rasakan selama ngekos dulu, baru nanti kita bahas ke kuliah dan lain-lain. Oke. Kalau dari kosan ya, yang paling terlihat itu interaksi sama anak-anak kos, terutama juga ada Alia, ada kakak tingkat kita yang tadi ku ngomongin sebelumnya, juga ada adik-adik tingkat kita. Di situ kita itu saling berbagi, saling mengerti. Kalau misalnya nih kayak kita ada paket nih ya biasanya. Paket, Ada, oh ya, iya ya. paket, ketok-ketok itu. Oh iya, FYI itu gedor-gedor. Kak Salma di lantai 2, ya kan? Jadi kayak malu agak ars-arsan ya buat ngambil Iya. paket. Kalau Kak Alia sama teman-teman lainnya itu di lantai 1. Jadi biasanya aku minta tolong untuk mengambilkan paket ya, karena tau lah ya kalau mau ke bawah itu pasti kita harus prepare pakai kerudung lah, pakai ini agak-agak ribet dan mager. Biasanya kita juga nggak perlu disuruh sih sebenarnya ya. Biasanya udah kesadaran mereka lah kayak oh ada paket ya udah deh diambilin, terus nanti paketnya itu ditaruh di atas kulkas. Terus yang kedua itu mungkin dari segi kalau kita mau masak kali ya. Kalau ya biasa kan anak kos itu kita kan harus berhemat Oh gitu iya, ya. Kak Salma sering masak berarti ya? Alhamdulillah, tapi ya kadang jajan lah. Namanya kalau masak terus juga kadang bosan. Betul. Kan? Yang mau ngerasain masakannya Kak Salma bisa loh PC di bawah. Aduh. Ya, promosi. Amin, semoga aja enak Buat ya. catering ya. Amin. Nah, di situ misalnya kayak kita kehabisan kayak apa ya, bumbu-bumbu gitu, atau betul, mungkin betul. kita aduh ini kelupaan beli, atau mungkin nggak ada alat masak yang kita bawa nih. Nah, kita biasanya tuh minjem ya, kayak nanti apa, Mbak, aku minjem ini ya, langsung dipinjemin kayak gitu. Terus dan yang paling terkesan itu kalau kita misal kayak ada acara apa ya, misal mau Idul Adha atau mungkin Iya. Idul Fitri. Ingat kan waktu tahun kemarin Oh iya, oh bakar-bakar gitu ya. Oh, nah iya, itu teman-teman kita itu inisiatif itu ayo kumpul nih, kita makan-makan, masak-masak di kos, beli-beli jajan, terus kita ngobrol, kemudian main game kayak gitu ya. Istilahnya sebelum inilah apa, kita mulai acara besar gitu sama keluarga kita, sebelum pulang kita senang-senang dulu, nanti baru kita pulang besoknya kayak gitu Kak Alia. Oke. Berarti emang banyak banget ya impact kebaikan yang dirasakan Kak Salma ya. Ya, alhamdulillah di sini juga teman-temannya pada support satu sama lain ya, alhamdulillah ya. Oke, udah ngomongin tentang kosan, karena kosan kan kayak rumah kedua kita ya di sini Ya. ya. Sekarang kita ngomongin kuliah nih. Ya, kebaikan apa yang Kak Salma inget nih di perkuliahan? Apalagi udah semester 7 guys. Waduh. Ini lagi hektiknya ya semester 7, bingung sana sini ngurusin berbagai hal. Oke, yang pertama itu yang paling terkesan dari aku tuh kayak apa ya, kepedulian sama temen ya. Kayak misalnya
kalau kita nih biasanya kan di semester awal itu kita tugasnya tuh kelompokan ya, benar-benar banyak kelompokan gitu. Dan sedangkan awal-awal gitu kan biasalah pada jaim, pada ini itu kayak malu-malu lah. Nah itu tuh kayak di situ pasti walaupun kita nggak ini ya, yang kayak istilahnya kayak ngoyak-ngoyak, apa ya? Buru-buru. Ya buru-buru kayak istilahnya ngomong duluan gitu aja, ntar tuh bakalan ada gitu yang ngajak kita ngomong duluan, yang ngajakin ayo ini kita ngelakuin ini itu. Kayak SKSD gitu ya. Istilahnya kayak ntar adalah yang bagi tugas, adalah yang menyatukan antara anggota lo ada kan. Nah dulu tuh pernah ada kan kayak aku nih kesusahan banget nih buat tugas karena saking banyaknya. Di situ juga aku tuh kayak istilahnya kan kalau di tugas itu udah ada yang dibagi, kamu bagian A, B, C ini. Nah kebetulan aku ini kebagian pengumpulan tugas. Di akhir ya. Di akhir. Ya. Editing. Bisa dikatakan gitu. Nah ada nih satu anak ini kayak susah banget dihubungin sampai mepet H-1. Itu susah banget dihubungin. Dan akhirnya aku pun di H-1 itu juga ada acara dan nggak bisa dibatalin. Akhirnya kayak ya udahlah, karena kan kita baru awal-awal biasa jaim ya, kayak nggak enakan. Mau ngomelin juga kayak nanti sakit hati juga. Kita juga mau masrahin tugas tuh kan juga nggak enak gitu lah. Nah waktu itu kayak ternyata ada temen gitu nge-WA gitu kan, Sal gimana ini kamu udah selesai belum, ada perlu yang dibantu nggak gitu. Dan yang kebetulan aku emang bener-bener sibuk seharian itu, nggak bisa megang tugas dan kurang satu anak. Akhirnya tugas itu aku pasrahin sama temanku yang mau bantuin itu, karena sebenarnya di sisi lain itu aku nggak enak. Benar sih. Karena awal-awal belum terlalu dekat ya, masih online, belum dekat, belum paham orangnya tuh kayak mana. Aku takutnya dipikir apa gitu, ini kok melalaikan tugas atau apa. Takutnya nanti bilang nggak bertanggung jawab gitu ya. Benar. Dan ternyata alhamdulillahnya anaknya welcome banget. Oh ya udah sini biar aku handle, sebelum aku minta tolong buat ini udah ditawarin gitu loh. Dan langka ya iya langka banget. Anak sekarang itu kayak susah banget ya buat dimintain tolong, entah banyak sekali alasannya. Nah gitu Pak Alia. Oke. Nah gitu tadi cerita kebaikan di perkuliahan dan di kosan juga. Dan terakhir kita bakal bahas kebaikan yang Kak Salma rasain dari keluarganya. Oke, keluarganya. Nih FYI sebelumnya nih aku sama mamaku itu tinggalnya itu di Semarang, sedangkan keluargaku itu ada di Salatiga yang paling dekat ini. Nah aku biasanya itu ngabisin waktunya tuh kebanyakan di Salatiga, di rumahnya budeku atau kakekku. Nah di sana biasanya kebaikan yang sering aku dapetin tuh karena aku sering ngabisin waktunya di Salatiga. Jadi ya kebanyakan dari bude ya. Dari budeku pun ada anaknya kan, ada saudara-saudaraku. Rame ya di Salatiga ya. Rame. Nah jadi tuh biasanya itu kayak kita nih sering nih diajak-ajak main lah, diajak keliling ya, kayak sering kamu kayak seakan-akan udah kayak dianggap anak sendiri lah, karena kan udah sering di sana ya. Biasanya kan tahu sendiri kan, kita kalau ada saudara tuh kayak aduh jaim ya, sama lah kayak awal-awal kuliah gitu, jaim atau mungkin kayak ngerasa aduh nggak enak nih, takut nggak sopan lah, takut ini dikira ini kok kayak gini sih anaknya, takutnya kan gitu-gitu ya. Takutnya ngerepotin lah. Nah di situ tuh kita akunya tuh nggak ngerasa gitu ya, aku tuh kayak bener-bener dianggap anak sendiri. Mau kamu ngapain aja, mau pun pergi, mau apapun itu kamu ya udah izin, nanti udah tuh ya kadang pun dikasih sangu, kadang pun dipinjemin motor, ini itu udah kayak ibu sendiri lah istilahnya. Jadi di sana tuh kayak nyaman banget deh istilahnya, juga kayak rumah sendiri ya. Kan biasanya ya gitulah anak-anak namanya juga sama keluarga sendiri, kadang kan kayak kalau nggak sama ibu bapaknya kan kayak
aduh mau minta ini masih agak asing gitu ya. minta mau jajan apa itu juga udah ambil aja rutin mau ya. apa ya, kadang pun diajak misal kalau mau ke salon ya ke salon dibayarin, mau facial ya facial, atau mungkin mau ke resto makan bareng juga diajak berarti gak ngebanding-bandingin. iya benar gitu sih. Terus apa lagi ya, mungkin kalau dari saudara-saudaraku juga sama sih, udah kayak nganggep aku adiknya sendiri karena kan aku juga anak tunggal ya. Jadi apa-apa gitu juga ditemenin, apa-apa juga kamu mau apa juga di ini, istilahnya udah kayak dianggap adik sendiri lah, diajakin kayak gitu. Yang Ya nyaman ya, nggak ngerasa sendiri juga kan ya. Nah sebelumnya aku nggak ngerasain di rumah karena aku nggak punya saudara ya, cuma sama ibu sendiri, kayak aku dapetin gitu loh, iya di situ kayak gitu. Oke, dari keluarga udah, perkuliahan udah, dan di kos juga udah. Mungkin untuk penutup nih, menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini, Kak Salma mau ngasih sedikit kata-kata gitu. Oh ya. Ini ya untuk teman-teman semua, kebaikan itu nggak perlulah kita tolak ukurkan gitu. Oh kita nih udah pernah berbuat baik loh sama dia, kok kita nggak dibalas kebaikan. Jangan sampai mikir kayak gitu. Kita itu harus ikhlas lah bantuin orang lain, karena istilahnya walaupun kita nanti nggak dibalas kebaikan kita, nanti itu Allah tuh bakal balas sama hal yang lain gitu. Mau itu di sini di dunia ataupun di akhirat, nanti tuh kita dapatlah balasannya. Jadi kita nggak perlu mengharapkan kebaikan itu bakalan balik ke kita, tapi sebisa mungkin kita memberi banyak kebaikan kepada orang lain gitu. Itu juga nanti itu bakal jadi pahala ya bagi kita di akhirat. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk berbuat kebaikan. Sekian ngobrol-ngobrol dari kami, dari aku dan Kak Salma. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, Ya. baik ucapan maupun hal yang tadi mungkin ada yang nggak terduga gitu Iya, kan ya. benar. Oke. Makasih juga ya Mbak Alia udah mau ngobrol bareng lah bareng aku. Yuk, sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.